Terdengar. Ya, boleh. Jadi kita mulai pengantar bioetika dan etika. Jadi ada dua hal, ada bioetika, yang disebut dengan etika. Ya, ya, slide berikut. Next slide. Pertama kita lihat dulu secara umum apa itu bioetika ya. Jadi in English kita sebut bioethics. Ya. Jadi bioethics ini noun ya, plural inform ya. Bentuknya plural pakai S, tapi sebetulnya ini singular ya. Jadi memang ya begitulah orang nulisnya bioethics pakai S. Tapi sebetulnya singular ya. Dia adalah disiplin ilmu yang dealing with the ethical implication ya. Jadi kita mempelajari implikasi etik dari penelitian biologis. Penelitian biologis dan aplikasinya, khususnya dalam bidang medicine ya. Jadi artinya sebetulnya eh, bioetik itu tidak hanya dalam bidang eh, kedokteran, praktek kedokteran ya. Di dalam penelitian hewan, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya, ya baik yang berkaitan dengan kedokteran ataupun tidak. Eh, Tapi biasanya yang kita perhatikan adalah hal yang ada kaitannya dengan penerapan dalam bidang kedokteran ya. Jadi bioethical itu adjektifnya ya. Kemudian bioethicist noun ya. Jadi adalah expertnya. Jadi orang yang expert dalam bidang bioetik ya. Nah, next slide. Next slide. Nah, ya, tidak mudah kita untuk memahami definisi bioetiknya. Jadi kan sangat luas, ya. Bioetik itu sangat luas. Jadi ada beberapa definisi gitu ya. Jadi belum ada kesepakatan tentang definisinya. Tapi esensinya semuanya tentunya sepakat tentang apa itu bioetik. Jadi garis besarnya dapat diterima ya secara luas. Jadi penemuan obat-obat baru, kemajuan teknologi prosedur biomedik, dan cara mengubah tanaman dan hewan telah membawa manfaat bagi jutaan orang ya. Jadi kita tahu bahwa kemajuan teknologi, ya ilmu pengetahuan memberikan manfaat yang besar ya. Tetapi kita tahu kalau berkaitan dengan manusia, ya selalu saja kita harus memperhitungkan banyak aspeknya. Apakah semua yang memberikan manfaat itu tidak juga diiringi dengan mudarat ya. Jadi biasanya itu yang perlu kita renungkan ya. Jangan kita fokus dengan manfaatnya, tapi lupa bahwa teknik itu kadang-kadang ada mudaratnya ya. Jadi itu yang fokus perhatian dari bioetiknya. Bagaimana kita secara arif menggunakan tumbuhan-tumbuhan baru itu. Ya, next slide. Ya, next slide. Ini pertanyaan tentang bioetika seringkali melibatkan berbagai masalah yang tumpang tindih ya. Jadi kita tadi karena ruang lingkupnya sangat luas ya. Bio, jadi yang ada bionya itu ruang lingkupnya. Ya. Bio ya. Yang bio itu kan bukan hanya manusia, tapi hewan secara keseluruhan, tumbuh-tumbuhan juga. Ya. Dan kadang-kadang tadi dampak terhadap lingkungan luas pun. Jadi kan pembangunan nasional pun secara umum harus memperhatikan bioetika ini. Ya. Ya. Jadi itu artinya penggunaan kata bioetika ini sangat luas ya. Tidak hanya dalam bidang kedokteran atau ada bidang-bidang yang praktek kedokteran atau penelitian. Tapi istilah bioetika ini juga penting diperhatikan ya dalam penerapannya
pada pembangunan nasional secara keseluruhan. Jadi masalah-masalah ini muncul di bidang klinis ya, di penelitian dan politik ini dalam arti luas. Jadi respon terhadap kemajuan ini ya selalu punya dampak sosial politik. Ya. Sebab begitu jadi kebijakan, yang mengambil kebijakan adalah mereka yang punya wewenang dalam jabatan politis. Jadi jabatan politis, pejabat-pejabat itu harus mendapat masukan yang sangat-sangat detail. Sehingga keputusan politik jangan sampai keliru. Kemudian, jadi awalnya bioetika ini adalah multidisiplin study, ya, multidisiplin. Tapi akhirnya ada tahap demi tahap dia menjadi bioetika, ya, disiplin ilmu yang berdiri sendiri. Jadi dulu, jadi akhirnya para ahli pelan-pelan mengembangkan apa yang disebut dengan ilmu bioetika, ya. Jadi supaya lebih terarah pembahasannya, ya. Jadi berbagai aspek bioetika itu jadi gabung, disusun, akhirnya menjadilah ilmu yang disebut, disiplin ilmu yang disebut bioetika. Jadi tidak lagi ada orang ngomong sendiri-sendiri dari sudut pandangnya sendiri. Tidak. Tapi sudah bioetika telah melibatkan berbagai dasar-dasar pemahaman dari ilmu-ilmu lain, ya, yang dijadikan titik tolak untuk mengembangkan bioetika. Nah, jadi kita tahu bahwa kemajuan teknologi ini sangat pesat, ya, selalu aja ada dampaknya, ya. Ya, kita tahu bahwa fokus kita tentunya pada manusia dan pada makhluk hidup secara keseluruhan. Ya. Jadi, jadi kita akan lihat bahwa bioetika ini akan terus menjadi uh, penjaga, ya, penjaga gawang, ya, jangan sampai ada tindakan-tindakan keputusan politik, ya, yang merugikan manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan atau lingkungan secara keseluruhan. Ya, next slide. Ini bioetika berasal dari kata bios, ya, yang berarti hidup, atau segala sesuatu yang menyangkut kehidupan, dan etikos, ya, yang berkaitan dengan etika moral, ya. Itu dari sudut akar katanya, ya. Dengan demikian bioetika adalah etika hidup, ya, kalau mau disederhanakan etika hidup. Jadi kita membahas etika dari yang berkaitan dengan makhluk hidup, ya. Nah, munculnya konsep ini bermula dari adanya masalah-masalah yang timbul akibat kecerobohan manusia seperti polusi lingkungan, ya. Jadi banyak sekali polusi yang sifatnya fisik, ya, kimiawi, ya, yang akhirnya merugikan manusia. Nah, bioetika bertitik tolak dari data ilmiah biologis medis, ya. Yang memang mau tidak mau aspek medis akhirnya yang jadi fokus perhatian dari bioetika, ya, apa yang mengganggu kesehatan manusia. Nah, keabsahan campur tangan manusia dikaji, ya, sampai sejauh mana kita boleh campur tangan. Misalnya nilai transendental manusia disoroti, ya. Karena ya, transendental itu kan berkaitan dengan keyakinan kita terhadap yang maha kuasa, ya. Sejauh mana kita mengerem, ya. Jangan sampai kita main Tuhan-Tuhanan, ya. Kita melakukan sesuatu yang sudah melanggar kodrat ilahiyah, ya. Itu yang jadi masalah. Ya, misalnya apa? Ya, misalnya sekarang orang pada kehamilan dini dari cairan amnion sudah bisa mendeteksi jenis kelamin, misalnya, ya. Oke. Kemudian, lah, kalau
orang calon orang tuanya tidak menginginkan jenis kelamin perempuan misalnya, ya kan ada beberapa ras etnis ya yang sangat eh, mengagungkan laki-laki ya sebagai penerus marga ya, termasuk sebagian orang Cina ya. Bayangkan kalau di Republik Cina itu mereka kan tiap hari pernah ada kebijakan satu anak cukup, satu anak ibu. Ya, bayangkan kalau mereka kepengen anak laki-laki, baru kandungan 3 bulan sudah tahu, 3 4 bulan sudah tahu ya bahwa anaknya perempuan. Dampak lebih lanjut apa? Abortus, ya misalnya. Jadi sebagai dokter misalnya, apakah kita perlu menjelaskan jenis kelamin sejak awal? Kalau sudah kehamilan agak lanjut, ya orang masih mikir itu abortus. Nah, tapi kalau baru pada tahap organogenesis ya, baru bulan kedua, bulan ketiga, nah, orang kan itu janin masih ukuran beberapa mili, gampang menggugurkannya. Jadi ada dampaknya loh. Dampak lebih luas apa? Kalau orang lebih nyukai anak laki-laki, nanti perhatikan nih, secara alami kamu perhatikan nggak bahwa perempuan itu selalu lebih banyak ya, janin dalam kandungan. Pada tingkat balita, pada tingkat orang tua ya, selalu perempuan itu sedikit lebih banyak dari laki-laki. Nah, kamu bayangkan kalau terbalik, karena teknologi orang bisa memilih jenis kelamin, maunya laki-laki. Apa yang terjadi? Perempuan berebut laki-laki gitu. Atau laki-laki akhirnya menyalurkan hasratnya dengan laki-laki. Jadi dampaknya sangat luas ya. Satu teknologi sederhana, dampaknya sangat luas secara sosial, secara politik nantinya. Kita satu contoh saja ya bahwa teknologi makin maju, iptek makin maju, deteksi dini jenis kelamin, tidak nunggu kelaminnya terbentuk, kita sudah tahu. Tidak nunggu kelamin terbentuk, ya, kita sudah tahu jenis kelamin. Ya, next slide. Pada perkembangannya di Indonesia, bioetika sudah diatur dan dikendalikan oleh pemerintah. Ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur penelitian-penelitian dengan mengutamakan perlindungan nilai-nilai dan norma-norma agama, masyarakat dan lingkungan, serta biodiversitas yang menjamin eksistensi manusia. Itu tadi disebut biodiversity ya. Artinya apa? Ya variasi itu harus terjaga ya. Jadi jangan ya itu tadi tahu-tahu laki-laki jadi lebih banyak misalnya. Bayangkan kalau 90-80% penduduk dunia laki-laki. Jadi, itu dari sudut jenis kelamin. Dari sudut jenis makhluk hidup, ya kita harus menjaga ya variasi dari jenis hidup. Jangan sampai nanti satu persatu spesies hilang dari muka bumi ini. Padahal kita tahu bahwa manusia dan lingkungan itu ya, tidak terpisahkan. Lingkungan yang dibuat oleh manusia akhirnya berdampak buruk kepada manusia. Nah, jadi seringkali istilah bioetika saling dipertukarkan dengan istilah etika medik ya, yang tentunya berbeda. Etika medik sudah jelas, ya landasannya adalah bioetika, tapi sudah khusus ya membahas masalah-masalah medis ya, dampak dari berbagai ilmu dan tindakan medik ya, terhadap kehidupan, itu namanya etika medik. Ya, next slide. Nah, bioethics ya investigates ya
ethical issue arising in the life science. Ya. Jadi ilmu-ilmu kehidupan ya, ya kedokteran, perawatan kesehatan, genetik, biologi dan sebagainya. Ya. Jadi yang berkaitan dengan hidup life sciences ya. By applying the principles and methods of moral philosophy to this problem. Jadi kita mencoba memahami aspek moral, filosofi moralnya ya. Ya tentu saja ada pandangan moral kadang-kadang yang agak berbeda ya. Tapi kita harus berusaha mencari pandangan moral, filosofi moral yang universal ya. Jadi harus ada yang universal. Karena kita hidup di bumi yang sama. Ya. Hidup di bumi yang sama. Mau orang Amerika, mau orang Cina, mau orang Inggris, orang Indonesia, ya kita hidup di bumi yang sama. Dengan teknologi, ya kita tahu pada dampaknya itu mengenai seluruh umat manusia di, dengan geografis yang berbeda. Kalau sekarang kita ngomong pemanasan global, misalnya kan, ya awalnya kan dari kemajuan teknologi. Jadi kalau orang misalnya penipisan lapisan ozon misalnya, di negara-negara industri di Eropa, Jepang, Amerika seharusnya yang paling bertanggung jawab. Tapi ternyata kita juga menerima dampaknya pemanasan global. Jadi kita tahu bahwa es di kutub mulai mencair, permukaan laut naik misalnya ya. Jadi artinya apa? Dia akan ada pulau-pulau dan spesies yang tenggelam, hilang. Jadi itulah fokus dari kita ya. Jadi bioetika dapat dilukiskan sebagai ilmu pengetahuan untuk mempertahankan hidup dan terpusat pada penggunaan ilmu-ilmu biologis untuk memperbaiki mutu hidup kita. Di dalam arti luas, bioetika adalah penerapan etika dalam ilmu-ilmu biologis, obat, pemeliharaan kesehatan, dan bidang-bidang terkaitnya. Ya, next slide. Next slide. Jadi menurut Abel, bioetika adalah studi interdisiplin ya, tentang problem yang ditimbulkan oleh perkembangan di bidang biologi dan ilmu kedokteran ya, pada skala mikro maupun makro ya, termasuk dampaknya terhadap masyarakat luas serta sistem nilainya pada kini dan masa mendatang. Ya. Kalau jadi apa yang kita bahas tadi sudah coba dicakup oleh F. Abel ini menjadi definisi bioetika. Nah, kalau lebih ringkas, bioetika dapat diartikan sebagai pandangan yang lebih luas dari etika kedokteran. Ya, karena begitu saling mempengaruhi antara hidup dan lingkungan hidup. Nah, ibaratnya itu bioetika itu genus dalam taksonomi eh, apa, hewan misalnya ya. Bioetika itu genusnya ya. Etika kedokteran itu spesies ya. Jadi ada kaitan ya. Ya, next slide. Next slide. Ini kaidah dasar dari bioetika ya. Ya, principle of bioethic ini. Ya, ya ini juga nanti akan menjadi dasar dari etika kedokteran ya. Pertama beneficence, mercy, generosity ya. Jadi yang pertama itu adalah landasnya adalah cinta ya. Jadi kita lihat nanti bahwa sebagai dokter kita tuh harus memulai kerja kita dengan cinta, mengutamakan kepentingan orang lain, ingin melakukan yang terbaik bagi orang lain. Itu yang paling pokok gitu ya. Jadi kalau dokter kehilangan mercy, generosity, ya dia sudah dikuasai oleh kehidupan material, yang penting dapat duit, maka kita akan mudah terjerumus ke dalam pelanggaran etika. Non maleficent ya, primum non nocere atau do not harm ya. Jadi bagaimana tidak menciderai. Ya, jangan menyebabkan cedera menyebabkan penderitaan orang lain. Tidak merampas hak orang lain untuk hidup ya. Jadi kita harus belajar betul
apa yang mungkin menyakiti atau merugikan atau memperpanjang penderitaan orang. Ya ini tentunya dimulai dengan ilmu ya. Pertama ilmu kita harus, kedua keterampilan ya. Ya, dokter bekerja dengan tangannya, bukan dengan hatinya saja. Dan cukup ya hatinya baik, kalau pengetahuan keterampilannya kurang, masih juga pasien bisa dirugikan. Nah, kemudian otonomi. Otonomi menghargai kebebasan seseorang untuk menentukan pilihan. Otonomi. Ya tentunya kita sebagai dokter yang berprinsip beneficent ya, ya kita menginginkan yang baik terbaik pada pasien. Kita harus menjelaskan kepada pasien apa yang terbaik untuk pasien. Ya. Nah, kalau pasien tetap tidak mau, ya apa boleh buat. Itu hak pasien untuk mengambil keputusan. Ya, saya cerita sedikit. Ya, beberapa tahun yang lalu di Facebook ada dokter Objin dalam tanda kutip mengeluh. Jadi 1 Januari, ya katakanlah gitu ya, banyak melakukan seksio. Ternyata banyak yang meminta tanggal bagus. Salah satu tanggal bagus adalah 1 Januari. Jadi yang mau lahir lewat, misalnya diprediksi tanggal 4, tanggal 5, minta dimajukan ya dengan seksio. Atau yang sudah hamil, ya cukup matang, ya minta sedikit tunda beberapa hari. Jadi si dokter ini menyatakan dia sebagai profesional harus menghargai otonomi pasien. Saya tidak tahu dia belajar di mana itu pengertian otonomi. Dia sebagai dokter harus menjelaskan indikasi medik. Kalau seksio harus ada indikasi medik. Kita jelaskan sebaik-baiknya kepada pasien bahwa kalaupun pasien minta seksio, kalau tidak ada indikasi medis harus kita jelaskan. Karena cinta kita, karena mercy kita tadi ya. Ya, tapi tadi dia mengartikan otonomi itu tadi, ya, ya ikuti kemauan pasien sebagai profesional. Jadi keliru ya. Saya herannya kekeliruan dalam pikir itu kok masuk di medsos. Itu salah fatal betul ya. Malu saya ya. Ini betul-betul terjadi. Jadi otonomi itu ya, nanti kita kaitkan dengan informed consent ya. Otonomi itu pasien yang memutuskan. Kita sudah memberikan penjelasan sebaik-baiknya apa yang sebaiknya dilakukan ya, secara medik. Dia keberatan atau dia mau. Kalau dia mau, oke. Kalau dia tidak mau itu hak dia. Itu otonomi pasien. Tugas kita menjelaskan secara medik sebaik-baiknya. Oke. Nah, kemudian yang keempat adalah justice, fairness, equity, ya. Berlaku adil ya. Oh, ya, ya turunan dari kaidah-kaidah ini misalnya confidentiality ya, kerahasiaan misalnya. Ya kita harus menjaga kerahasiaan. Terus telling ya, menyatakan yang sebenarnya yang terbaik, yang paling yang sesuatu yang memang benar dan sebaiknya disampaikan. Jadi informed consent ya. Itu tadi berkaitan dengan otonomi tadi. Kalau kita sudah jelaskan pasiennya tetap tidak mau, ya udah. Kalau pasiennya mau, dia menunjukkan dia menandatangani informed consent itu ya. Kalau dia tidak mau juga, dia tandatangani juga ya, bahwa dia tidak bersedia dirawat misalnya, pulang paksa gitu dikata orang ya. Dia menghargai privasi, promise keeping ya. Jadi hati-hati dengan janji. Secara umum dokter tidak menjanjikan kepastian sembuh. Ya. Kita menjanjikan layanan terbaik. Ya, kita bisa memprediksi secara statistik secara umum
kemungkinan berhasil sekian persen. Ya. Artinya kita betul-betul jujur, ya, menjaga itu. Jangan membuat janji pokoknya dijamin sembuh. Tidak boleh ya. Dan kalau kita udah berjanji harus ditepati ya. Jangan nanti pasien nunggu-nunggu dokternya keluyuran kemana. Honesty ya, jujuran. Ya, next slide. Nah, subdisiplin bioetika ada disebut medical ethics ya. Etika medik sama dengan etika kedokteran. Ada yang sebut animal ethics, etika hewan. Ada yang sebut environmental ethics, etika lingkungan ya. Jadi kita tahu bahwa ya, dalam bidang kedokteran ya kita harus jelas antara right, wrong ya. Ingat istilah right, wrong itu punya konotasi moral ya. Beda dengan true, false. Ya. Kalau true, false, 3 kali 2, 6. Ya. 2 tambah 2, 4. Betul. Ya. 3 kali 2, 7. Salah. Tapi kan tidak akan langsung punya dampak etika gitu ya. Kalau kita mengingkari itu baru. Jadi tapi right wrong itu berkaitan dengan moral. Ya, apa yang sebaiknya kita lakukan kepada sesama manusia, kepada makhluk, sama makhluk hidup. Jadi right wrongnya berkaitan dengan moral. Ya sederhananya, kalian anak-anak muda, gagah perkasa, libido tinggi, ada lawan jenis bersedia. Secara biologis, normal kan? Salurkan libidonya. True itu ya, true. Tapi secara moral, ada aturan agama, ada norma sosial. Ya, ada norma hukum yang harus kita ikuti. Jadi right wrong di sudut moral tidak boleh, ya, tidak boleh. Walaupun di banyak negara ya orang tidak lagi terikat dengan agama, ya dorongan seksual meningkat, ya ada yang bersedia, ya salurkan. True itu ya, true, benar ya, betul ya. Tapi secara moral, secara agama salah misalnya ya. Itu sederhananya begitu kita ngomong true, false, right, wrong. Next slide. Mari kita masuk ke etika kedokteran. Etika kedokteran adalah pedoman perilaku bagi dokter dalam menjalankan profesinya. Etika kedokteran di Indonesia diatur oleh Ikatan Dokter Indonesia ya, dan merupakan acuan bagi seluruh dokter di Indonesia. Ya, next slide. Jadi prinsip dasarnya tadi di etika kedokteran ini pertama profesionalisme ya. Jadi dokter harus bertindak profesional. Ya untuk itu perlu pengetahuan, perlu keterampilan, ya perlu attitude ya, ya sesuai dengan standar profesi. Oke. Kedua kemanusiaan. Dokter harus selalu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan profesinya. Berarti dokter harus selalu menempatkan kepentingan pasien di atas kepentingan pribadi atau kepentingan lainnya. Oke. Jadi itulah jadi dokter. Kemudian kebebasan dan kemandirian. Dokter harus selalu mempertahankan kebebasan dan kemandirian dalam mengambil keputusan profesional. Jadi itu nanti masuk dalam sumpah dokter ya. Kita tidak boleh mengikuti tekanan, paksaan atau keinginan orang lain. Ya, kalau bertentangan dengan standar medik, tolak, gitu ya. Dokter harus mandiri.
Jangan didikte oleh orang lain. Next slide. Jadi, aturan etika yang disusun oleh asosiasi atau perhimpunan keprofesian sebagai pedoman perilaku bagi anggota-anggota profesi. Umumnya dinamakan kode etik. Ya. Artinya berbagai profesi juga punya kode etik. Sarjana hukum misalnya, ya, advokat, ya, pengacara misalnya, hakim, semuanya punya kode etik. Jadi kode etik itu memang disusun untuk profesi-profesi tertentu. Nah, kode etik kedokteran dapat didefinisikan sebagai kumpulan aturan tertulis yang membantu dokter menjalankan pekerjaan mereka. Ya. Itu di aturan itu menyakup amar, ya, apa yang dibolehkan dan larangan, apa yang harus dihindari. Nah, tentu saja kadang-kadang ada wilayah abu-abu, ya, somewhere between, ya, antara right or wrong tadi, ya. Kadang ada yang bisa diperdebatkan karena kita tidak mungkin mutlak-mutlak kan, ini bukan matematika, ya, kan. Tapi paling tidak kita punya pedoman, ya, ya. Kedua kita punya hati nurani. Yang nurani kita lah yang membisikkan motif kita melakukan itu apa. Motif kita tidak melakukan itu apa. Ya, ya, next slide. Inti dari kode etik kedokteran Indonesia meliputi kewajiban umum, ya, diterjemahkan dalam 13 pasal. Nanti kamu cari, ya, nanti kode etik ini kedokteran ini, ya, termasuk sumpah dokter, ya, kamu cari, ya. Kemudian kewajiban dokter terhadap pasien diterjemahkan dalam 4 pasal, ya. Ini ada di kode etik kedokteran, ya. Gampang kamu googling saja, ya. Googling. Kewajiban dokter terhadap peneman sejawat, ya. Ingat, terhadap sejawat, ya, kita bersumpah, ya. Kita ingin memperlakukan sebagai saudara, ya, sejawat. Bagaimana kita ingin diperlakukan. Jangan nanti dokter berebut rezeki, berebut pasien, misalnya, ya. Jadi pertengkaran kayak gitu diselesaikan oleh otoritas yang berwenang kalau tidak bisa diselesaikan antar individu dokter. Ini jangan berebut pasien, berebut rezeki. Malu, ya. Itu sudah melanggar sumpah. Kewajiban dokter terhadap diri sendiri. Jadi, arti dokter wajib apa? Jaga kesehatan misalnya, ya. Jadi supaya bisa bekerja dengan prima, pengetahuannya harus cukup. Percuma saja punya pengetahuan, punya keterampilan, tapi penyakitan misalnya, ya. Dan banyak ya sekarang ini dokter yang penyakitan, ya. Sibuk pagi, sore, siang, malam, lupa, ya, bahwa lifestyle-nya buruk. Makan banyak, males bergerak, ya. Istirahat kurang, umur 40-an, penyakitan. Ya. Seharusnya dokter secara umum lebih sehat dibanding orang lain, ya. Ternyata tidak, ya. Ada survei di Amerika, persentase orang yang kena diabetes misalnya di populasi masyarakat sama saja dengan populasi di kalangan dokter. Ya, di Indonesia waktu pertemuan ilmiah tahunan penyakit dalam, ada dokter penyakit dalam yang survei sederhana, ya. Ternyata persentase dokter penyakit dalam yang overweight tinggi, ya. Bahkan lebih buruk dibanding populasi umum, ya. Ternyata persentase dokter yang terkena penyakit hipertensi atau diabetes tinggi. Karena lifestyle yang buruk tadi, ya. Jadi dokter yang
menjaga dietnya dan berolahraga, ternyata persentasenya rendah. Ya. Artinya tidak berbeda dengan orang awam. Ya. Tidak berbeda. Jadi artinya secara keseluruhan, ya, dokter punya ilmu, punya pengetahuan, tapi perilakunya sama dengan masyarakat secara umum ya. Tidak disiplin untuk menjaga kesehatan dirinya sendiri. Dan itu bagian dari sumpah dokter. Ya, next slide. Kenapa kamu sebagian tidak menampilkan wajahnya? Jadi saya tidak tahu kamu hadir atau tidak. Hmm, ya, ya, itu bagian dari aturan dan begitu apa ditindak tinjau dari sudut etika ya. Jadi banyak yang wajahnya ada kelihatan. Orangnya ngapain tidur atau enggak, saya tidak tahu. Apa dia pacaran, saya tidak tahu. Naila, Naila Sifaulia. Tidak jawab, dia tidur dia. Izin ada dokter. Hah? Terbangun kau. Jadi ada hal-hal yang standar ya, tidak perlu dijelaskan ya. Tidak nunggu ditegur ya. Lakukan yang terbaik ya. Bagaimana caranya ya terserah. Pokoknya wajahmu itu tampilkan. Baiklah, jadi prinsip dalam etika medis. Jadi prinsip medik memberikan kerangka kerja bagi dokter untuk mengambil keputusan ya, demi kepentingan terbaik pasiennya. Nah, dalam dunia medik dikenal 4 prinsip moral. Ya, tadi sama dengan prinsip dari bioetik secara umum tadi ya. Jadi ada autonomy, beneficent, non-maleficent, justice, ya, keadilan. Jadi itulah pilar kita ya. Autonomi pasien, beneficent, ya, mercy, ya, kecintaan, ingin memberikan yang terbaik. Non-maleficent berarti jangan sampai menambah penderitaan orang, memperpanjang penderitaan orang, ya, melakukan tindakan yang merugikan. Sesuatu yang tidak perlu dilakukan, dilakukan. Dan itu terjadi. Ada dokter kerja di suatu perusahaan, perempuan, suaminya ahli bedah. Kalau orang sudah mulai ada gangguan gastrointestinal, dianggapnya tahu, ya, didiagnosisnya appendix, ya, appendicitis, operasi. Ini betul saya ceritakan ya. Entah kemana pas itu belum mau. Dia ya, ketemu saya. Ya saya tidak boleh nyalahkan dokter lain ya. Saya mengatakan, oke lah kalau tidak mau operasi, ya tidak apa-apa ya. Saya kasih obat, ya mudah-mudahan sembuh. Karena saya tahu bukan appendicitis. Ya. Kalau satu satu ya, tapi kalau polanya kelihatan jelas ya. Kalau kau dari spesialis orang konsultasi 200.000, tapi kalau operasi bisa 10 juta. Jadi motifnya duit ya. Itu sudah masuk melupakan prinsip non maleficent. Beneficent sudah pasti tidak ada kecintaannya ya terhadap makhluk hidup, terhadap sama manusia. Cuma cinta pada dirinya sendiri. Suami istri sekongkol. Woi, Grace, nanti begitu Grace. Tidak dokter. Grace, nanti kau punya suami dokter, saling kirim pasien, bohong nih sedikit, lakukan tindakan yang seharusnya tidak perlu dilakukan. Itu tuh real ya, yang saya ceritakan itu tuh.
Saya tidak tahu kenapa sampai setega itu. Ya, pernah pasien itu gadis 17 tahun, ya, kelas 3 SMA. Ya, saya sederhana saja mikirnya, ya. Kalau kau punya saudara, punya anak, ya, atau di black perutnya, apendicitis. Padahal tidak perlu. Wow, kau Grismo kau, tahu-tahu tanpa indikasi operasi Tidak apendicitis. mau Gitu. dokter. Tidak mau. Ya, apa yang kau tidak mau ya jangan lakukan pada orang lain. Yang saya omong itu ya kisah nyata ya. Saya tidak habis pikir, oh, dan itu tidak bisa berhenti setelah dia kaya raya. Ya. Asik betul menghitung-hitung itu ya. Jadi tidak ada yang namanya beneficent, non maleficent itu. Tidak ada. Kibuli dikit pasien, takut-takuti sedikit ya. Bayangkan kalau saya keliru. Saya bilang bukan apendicitis. Tahu-tahu apendicitis. Pecah. Peritonitis. Terpasang laparotomi. Kalau tertolong. Kalau tidak, mati. Padahal saya bilang bukan. Bayangkanlah. Tapi saya sebagai dokter umum tolol, hakul yakin. Bukan. Ya artinya, ditinjau dari berbagai sudut pemeriksaan, saya hakul yakin. Bukan. Ya, ya ada kan yang kita sangat tahu, ada yang kita ragu, ya persentase kemungkinan sekian, tapi ada yang mau diputar balik, tahu itu bukan. Ya itu terjadi, jangan ya. Itu kadang-kadang saya udah habis pikir ada orang-orang kayak gitu. Ada itu ya. Nah, kayak tadi saya cerita soal SPOG misalnya. Nah, next slide. Ini prinsip otonomi ya. Ini prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien, terutama hak otonomi pasien, the rights to self-determination. Dia berhak memutuskan sendiri. Ya. Tugas kita tadi apa? Menerangkan, menyampaikan informasi dengan benar. Ya. Meskipun terdapat berbagai pandangan tentang prinsip otonomi, secara umum ada beberapa cara menetapkan ini ya dalam bidang praktek kedokteran. Sama menyampaikan kebenaran ya, atau berita yang sesungguhnya. Jangan mau ada-ada, jangan ditambah-tambahi. Jangan coba nakut-nakuti pasien. Nah, orang kalau udah terancam jiwa atau terancam stroke, ya kan akan melakukan apapun. Ya. Apalagi punya duit. Wah ya 80 juta mau, asal jangan stroke. Ya itu yang cuci otak apa segala macam sekarang ini ya. Tidak ada landasan ilmiahnya. Tidak ada. Tapi orang ditakuti ya. Lah orang kan kalau terancam stroke, kalau 100 juta ya murah, ya kan? Terancam serangan jantung. Oh ini ada penyempilan, ya cuci. Oh udah orang tak 70 juta, 80 juta mereka bayar. Jadi kita terus menyampaikan yang benar ya, menghormati hak pribadi, respect the privacy of others. Oke, jadi itu jelas tuh ya. Jadi artinya kita tidak boleh membuka rahasia dan sebagainya ya. Melindungi informasi yang bersifat rahasia ya. Protect confidential information. Tujuan untuk melakukan tindakan terhadap pasien. Ada dokter, karena pasiennya banyak, sekali masuk 3 pasien gitu. Ya, ya mungkin pasien ya antara terima tidak terima ya. Ya orang punya privasi masing-masing kan. Tiap-tiap individu itu nggak bisa borongan gitu. Itu ada terjadi, jangan ya. Bila perlu sarankan ke dokter lain. Pasien saya sudah rame, jadwalnya padat, ya. Kalau nunggu saya
sekian hari lagi. Ya udah suruh dokter lain, kasih saran. Oh itu sulit itu ya, sulit. Standar moral seperti itu sulit. Tapi harus dicoba ya. Mendapat persetujuan untuk melakukan tindakan terhadap pasien. Obtain consent for intervention with patient. Consent itu persetujuan ya. Persetujuan. Jadi kita mendapatkan persetujuan pasien untuk melakukan tindakan. Nah, tugas kita adalah membantu orang lain membuat keputusan yang penting ya. Jadi when asked, help others make important decisions. Oke. Jadi kalau ditanya orang, ya coba jelaskan ya. Hati-hati. Jangan kita mencela, membuka ya kejahatan dokter lain ya. Walaupun kadang-kadang sulit. Ya, sekian tahun yang lalu keponakan saya hamil, kontrol ke dokter Objin, ya pokoknya dia tinggalnya di Jabodetabek ya. Jangan terlalu spesifik. Jabodetabek ya. Kalau terlalu spesifik lokasinya nanti ketahuan. Ada sekian dokter di daerah itu. Jabodetabek saja ya. Jadi ponakan saya tuh nelpon ya. Apa katanya? Banyak yang kenal Tokso. Jadi dia minggu ini dia kontrol. Ngobrol dengan satu ibu. Tokso. Dia sendiri Tokso. 2 minggu kemudian ketemu pasien lain ya. Ibu-ibu lain. Nah Tokso juga. Ya, ya ponakan saya kan lugu saja. Rupanya itu tadi. Diagnosisnya tuh panjang ya. Obatnya tuh panjang. Jadi ada antibiotik, ada antiparasit, ada antivirus. Jadi berjuta resepnya. Saya bilang, coba cari dokter lain saja. Saya sulit menjelaskan bahwa itu bohong. Ya. Kenapa? Kita kan secara logik saja, secara statistik umum saja ya. Alangkah banyaknya. Kenapa di satu dokter pasiennya tokso, tokso, tokso. Oh rupanya saya telusuri, ada lab ya. Lab itu kerjasama dengan si dokter. Kalau dokternya ngasih di, di formulir permintaan pemeriksaan itu, dokternya ngasih kode centang sedikit ya, artinya sesuaikan dengan diagnosis klinis. Nah, jadi labnya menyesuaikan diri dengan inginnya pasien, dengan inginnya dokter. Nangkep deh kau cerita saya. Jadi lab juga bekerja sama dengan dokter, ngibuli pasien, ya, sehingga diagnosisnya berlebihan, overdiagnose. Tindakan pengobatan berlebihan. Karena apa? Sebagian dokter sangat mengandalkan tambahan penghasilan dari farmasi, dari lab. Farmasi ngasih, kalau buat resep, ngasih 20%, 30% dari harga obat. Makanya obat di Indonesia sangat mahal ya. 5 kali lebih mahal dibanding dengan Malaysia. Saya heran itu aja dibahas mengapa. Itu sepele. Salah satu sebab yang paling mudah dimengerti karena farmasi terlalu berlebihan menyenangkan dokter. Jadi yang rugi pasien. Jadi hilang sudah yang namanya non-maleficent dan sebagainya. Beneficentnya sudah ada lagi, kecintaan itu sudah ada ya. Oke, saya tahu tidak mudah buat kamu nanti ya. Tapi saya perlu wajib menyampaikan bahwa dokter mudah terjerumus. Jadi mengapa obat di Indonesia mahal? Oh, kok dibahas kayak serius benar-benar gampang ya. Salah satu komponennya adalah biaya untuk entertain dokter itu terlalu besar. Itu yang paling pokok. Karena kalau kita beli generiknya
nyaris tidak ada harga ya. Kalau kita beli generik ciprofloxacin cuma 5.000 ya satu keping ya. Tapi kalau kita beli merek dagangnya, patennya bisa 80.000, jauh kan. Jadi kalau dokter ngasih resep generik, dia tidak dapat tambahan penghasilan. Jadi timbang baik-baik ya, karena kalau masih beragama, masih tahu dosa, jangan ya. Jadi membantu orang lain. Jadi kadang-kadang kita perlu. Jadi tadi saya itu keponakan saya yang nelpon ya. Jadi saya membantu menjelaskan. Bayangkan kalau saya keliru, ya. Jadi obat tokso sudah usah dibeli, saya bilang ya. Antivirus sudah usah diberi. Ya kalau saya salah gimana? Cucu saya lahir cacat. Ya. Cucu saya lahir cacat. Tapi saya aku yakin, wah, si SPOG ini mengada-ada, melebih-lebihkan. Itu namanya over diagnose. Ya. Oh, Radia Putri. Radia Putri. Radia Putri. Kenapa tidak ada respon? Radia Putri. Ya dokter. Nangkep dah kalau cerita saya terakhir. Hmm. Oh, ya, kamu sudah blok dua-dua ya, tentu dasar kamu sudah. Oh, jin sudah. Ayo, nangkep dah kalau apa kesimpulanmu dari cerita saya terakhir tadi. Hmm. Wah, kalau sudah blok dua-dua ini masih pasif, ada yang salah ya. Hmm. Khairan Tamim, Khairan Tamim. Ya, Ya saya dokter, cuma, ya coba. ini Terakhir tadi. baik. Jadi dari cerita dokter tadi, kita tidak boleh melakukan overdiagnose ataupun, ya, ya. Baik. Jadi Nah, jadi salah satu pelanggaran etik bahkan kriminal, ingat ya, kalau sudah begitu tuh sudah mendekat kriminal ya, bisa dituntut. Ya. Kalau etik sudah pasti salah. Tapi sudah ada implikasi hukum ya. Jadi melebih-lebihkan diagnosis, menambah-nambahkan diagnosis, supaya bisa menambahkan tindakan dan obat-obatan ya, demi keuntungan si dokter atau mungkin klinik tempat dia kerja atau rumah sakit tempat dia kerja. Ya, kamu nanti akan berhadapan dengan situasi itu ya. Rumah sakit tempat kau kerja mengharapkan pemasukan lebih tinggi. Jadi tutup mata dia kalau ada yang overdiagnose. Ya kalau alat-alat kurang terpakai kan rugi. Beli alatnya mahal. Akibatnya kadang tidak perlu diperiksa. Oke, nah, next slide. Prinsip beneficent ya. Prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan untuk kebaikan pasien. Jadi fokus kita adalah kebaikan pasien ya. Apapun kita lakukan ya, untuk kebaikan pasien. Beberapa bentuk penerapan prinsip beneficent merupakan komponen penting dalam moralitas. Jadi moralitas ya, kita punya hati yang nurani, kita punya akal sehat, ya, common sense, educated common sense, akal sehat yang terdidik, ya. Kalau pakai bahasa Al-Quran, ulil albab, punya akal sehat, ya. Kita tuh dalam beragama, dalam menimbang moral itu, ya, kita sudah dibekali dengan akal sehat. Jadi orang-orang yang berakal sehat itu
ulil albab itu ya kalau di Quran ya. Jadi heran kalau tidak mengerti ya, karena akal sehat itu untuk hal-hal yang sederhana otomatis saja ya kita dengan logika sederhana dan dengan hati nurani, afidah kalau pakai bahasa Quran, hati nurani maka kita sudah tahu apa yang terbaik untuk orang lain. Ya. Jangan merugikan menyakiti orang lain. Ya begitulah. Ya, kalau kita pakai bahasa agama ya, saya ingatkan kamu silakan buka di Quran ya. Bahwa kita ini harusnya menjadi ulil albab ya. Gunakan akal sehat ya. Karena banyak hal yang sederhana saja sebetulnya kita tahu. Nah, itu salah. Apalagi punya hati nurani ya. Afidah. Qalilan ma tashkurun. Nah, ada berapa itu karena luasnya cakupan kebaikan, maka banyak ketentuan-ketentuan dalam praktek kedokteran yang baik lahir dari prinsip beneficent ini. Ya. Sebenarnya mencegah bahaya yang dapat menimpa orang lain. Ya. Jadi kita tahu ini bakal berbahaya kalau dibiarkan. Ya, kita lakukan sesuatu. Meniadakan kondisi yang dapat membahayakan orang lain. Ya. Melindungi dan menjaga hak orang lain. Membantu orang dengan berbagai keterbatasan. Orang dengan kecacatan misalnya. Ya. Menolong orang dalam kondisi bahaya. Jadi kalau kita ngomong beneficent, kadang-kadang kita tuh sudah melakukan sesuatu ya, lebih dari sekadar kewajiban. Orang beragama sebetulnya ngerti itu ya. Yang paling dekat kedudukannya dengan Tuhan itu ya orang yang bekerja itu ya, lebih dari sekadar kewajiban. Cintaannya pada manusia itu yang melakukan apapun yang terbaik bagi orang lain. Ya, saya kadang-kadang bercerita tentang ada seorang alumni Unsri di satu provinsi, satu kabupaten, dia spesialis bedah, ya. Dia spesialis bedah. Ada pasien darurat anak-anak ya, emergency, harus segera dioperasi. Pada saat bersamaan, anaknya juga harus masuk rumah sakit karena demam berdarah. Ya, anaknya terancam jiwanya ya, berat ya. Orang tua mana yang tidak mau mendampingi anaknya kan dalam situasi seperti itu. Ya. Tetapi dia tetap sebagai dokter, ya, dia harus melakukan yang terbaik bagi orang lain. Anaknya sudah diurus dokter lain, dia lakukan operasi. Dia tolong orang ini yang membutuhkan. Ya selamat, anak yang dioperasi selamat, anaknya sendiri meninggal ketika dia melakukan operasi. Ya, ya setiap kali saya menceritakan ini, ya saya mau menangis saja. Jadi dia menerapkan betul prinsip itu beneficent itu ya, non maleficent sekaligus. Dia penuh kecintaan. Ada yang bisa dia tolong, bisa dia selamatkan. Kalau tidak, anak ini mati kalau tidak dioperasi segera. Dia lakukan. Sementara anaknya sendiri sekarat. Ya semoga itu amal dia yang menghantarkan dia ke surga ya. Jadi itu beberapa prinsip yang namanya beneficent, non-maleficent ya. Kadang-kadang saling berkait ya. Di satu pihak kita harus memberikan terbaik pada pasien. Kita menghindari apa yang berbuat buruk pada pasien. Kadang-kadang itu kan. Ya, misalnya tadi dia harus mengoperasi. Itu yang terbaik, beneficent karena cintanya pada pasiennya. Tapi kalau dia mementingkan mendampingi anaknya, berarti akan ada anak orang yang celaka. Mari. Nah, dia
menolong. Jadi dia karena cintanya tadi, mercy-nya, dan karena dia menghindari non-maleficent, maka dia tetap mengoperasi anak orang yang sekarat dan tertolong. Ya kira-kira begitu ya, kita dalam situasi yang berat ya, ngambil keputusan antara kepentingan pribadi dan kepentingan orang lain, kepentingan pasien. Next slide. Next slide. Non-maleficent, prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien. Ya. Jadi kadang disebut juga prinsip primum non necessary. Above all, do no harm. Okay. Ini penjelasannya prinsip non-maleficence memberikan peluang kepada pasien, walinya, dan para tenaga kesehatan untuk menerima atau menolak satu tindakan atau terapi setelah menimbang manfaat dan hambatannya dalam situasi dan kondisi tertentu. Jadi artinya kita harus bicara yang benar, peluang keberhasilannya berapa persen dan sebagainya ya. Baru nanti ini tentu saja nanti akan berkaitan dengan otonomi pasien ya. Jadi kita tidak ingin memperpanjang bertahan, ya, tidak ada ingin menyakiti, melakukan tindakan yang kemungkinan besar sia-sia. Makanya non-maleficent kadang-kadang berkaitan dengan otonomi. Ya. Maka perlu penjelasan yang sebaik-baiknya kepada pasien sebelum kita memutuskan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Ya, next slide. Justice ya. Ini prinsip moral yang mementingkan fairness ya dan keadilan dalam mendistribusikan sumber daya. Ingat ya. Jadi kita sudah dalam prinsip justice ini sudah lebih meluas cakupannya. Ya. Tahun 1980-an saya ke satu provinsi, hanya ada satu objin, spesialis objin. Kadang-kadang dia harus ke kabupaten dan sebagainya. Herannya, dia maunya sendiri. Dengan segala cara dia menolak objin lain masuk provinsi itu. Ya, dulu semuanya terpusat. Rupanya dia mainnya ke Jakarta. Dia kasih orang Jakarta tuh, jangan kirim objin baru ke sini ya. Jadi dia menikmati betul, ya dia sendirian. Sehingga duitnya banyak. Itu real terjadi ya. Nanti kalau kamu misalnya jadi spesialis konsultan di bidang tertentu, secara real sebetulnya dilihat dari besarnya populasi dan jumlah kasus, nambah dua lagi spesialis atau konsultan di bidang itu masih wajar. Artinya daftar tunggu pasien tidak terlalu panjang. Ya. Kan ada beberapa tindakan tuh antrian ya, karena kurang spesialis. Tapi ada yang lain mau masuk, dicegah. Yang mau ngambil bidang itu tidak direkomendasikan. Yang saya omongkan ini real ya. Jadi kayak kadang-kadang bingung kalau berdebat itu. Kita punya standar-standar. Di kota Palembang misalnya, ahli A ya cuma dua orang. Kasusnya banyak. Oke. Antrian operasi misalnya panjang. Loh, kenapa tidak boleh orang lain masuk? Jadi saya tidak tahu kamu nanti bisa menghadapi situasi seperti itu. Ya, nantilah kamu akan belajar lebih detail soal itu, ya, realitas kehidupan. Saya perlu mengingatkan ya, karena tindakan-tindakan seperti itu lebih dekat ke neraka. Iya. Jadi kau punya pengetahuan, kau punya keterampilan, ya,
berarti sebelah kakimu sudah di surga. Tapi kau tarik kaki sudah di surga nih. Dua-duanya kau lompatkan ke neraka. Ya, dengan overdiagnose, ya, over treatment, over tindakan, dengan menghalang-halangi orang lain masuk, membiarkan pasien antrian. Memang tidak emergency, bisa nunggu sebulan, 2 bulan, minggu, 2 minggu. Tapi kan penderitaan orang makin panjang kan kalau suruh nunggu. Kalau dokternya nambah satu atau dua lagi, maka antrian itu bisa dipangkas. Nggak perlu pasien uh, menunggu-nunggu minggu, 2 minggu, bahkan udah sebulan, 2 bulan. Ya nanti kamu mengerti sendiri kalau kamu bisa lihat sendiri nanti ya. Jadi kalau sudah begitu, maka kamu termasuk kufur nikmat ya. Dan tidak ada lain ganjarannya kecuali neraka. Kalau masih beragama ya. Kalau kau udah beragama lagi, udah bertuhan lagi, paling tidak. Kau udah ada lagi perasaan bersalah itu. Tidak takut masuk neraka. Walaupun ujungnya masuk neraka juga. Itu kan dia ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Oke, jadi keadilan itu equal share tadi misalnya ya. Need ya kebutuhan ya. Need kalau kebutuhan jelas ya maka harus diadakan ya. Berdasarkan ya kalau sekarang Menteri Kesehatan menambah program pendidikan spesialis yang hospital based, ya itu tadi kita kekurangan. Nah, yang penting yang ikuti program Depkes ini, hospital based ini harus jelas ya akan ditempatkan ke daerah tertentu supaya ada pemerataan layanan. Ya rakyat banyak perlu kan mendapatkan keadilan. Jangan mereka harus nunggu antrian harus ke kota besar, padahal berbagai tindakan dapat dilakukan di kabupaten misalnya. Oh, ya, itu prinsipnya itu jadi ya next slide. Di dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini tidak selalu mudah diterapkan. Ya sebetulnya banyak masalah-masalah pribadi, ya, masalah rumah sakit, masalah di level dinas, provinsi, dan sebagainya ya. Yang kadang-kadang melihat dari sudut kepentingan masing-masing. Sebetulnya bisa diminimalkan ya. Perbedaan prinsip itu bisa diminimalkan kalau kita gunakan akal sehat kita, gunakan hati nurani kita, dan gunakan ilmu hitung waktu SD itu. Kalau SD sudah belajar, ya, tambah kurang kali bagi, maka kita sudah bisa menghitung kebutuhan dengan real. Ya. Ini kalau tidak, tadi pemerataan pelayanan sangat sulit. Ya. Pasien antrian nunggu, kita tenang-tenang saja melihat penderitaan orang berkepanjangan, karena kita membayangkan akan duit banyak. Ya tiap hari, tiada hari tanpa tindakan. Tiap hari bisa ngitung sekian puluh juta. Jadi hati-hati ya. Seringkali terjadi konflik antar prinsip-prinsip tersebut ya, dan baru membuat keputusan. Sudah saya bilang tadi ya, dari 4 prinsip tadi kan, kadang-kadang tumpang tindih ya, saling berhubungan ya, saling berhubungan. Tapi kalau kita punya akal sehat, punya hati nurani, kita akan dapat ya keputusan yang terbaik untuk pasien. Ya, prinsip-prinsip di atas penting bagi dokter untuk membantu memastikan bahwa pasien menerima perawatan berkualitas tinggi yang menghormati otonomi dan martabat mereka. Ya, oke, next slide. Ini pedoman pelaksanaan kode etik kedokteran Indonesia ya.
Mukadimah Kodeke menunjukkan bahwa profesi dokter sejak perintisannya telah membuktikan sebagai profesi yang luhur dan mulia. Oke, jadi keluhuran dan kemuliaan ini ditunjukkan oleh 6 sifat dasar yang harus ditunjukkan oleh setiap dokter ya. Jadi sebaiknya kita punya sifat ketuhanan ya. Bahwa kita ujung-ujungnya harus mempertanggungjawabkan semua tindakan kita kepada Yang Maha Pencipta. Bahwa kita di dunia ini adalah menghadapi ujian. Oke? Ya, kalau kamu orang Islam, sudah diingatkan ya, Allazi khalaqa sab'a apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, kamu ya diutus ke muka bumi ini ya untuk ujian ya. Siapa yang lebih baik amalnya? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, buka surat Al-Mulk. Ya. Ya, artinya sebagai orang yang bertuhan beragama maka kita harus ingat betul ya bahwa setiap tindakan kita akan dipertanggungjawabkan dari Tuhan. Jangan nanti kita kayaknya terhormat di mata manusia karena kita pandai menutupi kebusukan hati kita, ujung-ujungnya sudah nanti bertemu di neraka. Kemurnian niat, ya, niat itu penting. Ingat bahwa dalam beragama, ya niat itu penting ya. Niatnya itu diluruskan. Jadi niat materi, keuntungan finansial itu dikontrol ya. Ya, kalau kita sederhanakan, kita jadi dokter itu pertama menolong, kedua mencari sesuap nasi. Jangan dibalik. Kalau pertama mencari duit, kedua menolong, ya maka kita lebih gampang tergelincir. Itu melanggar etik, bahkan melanggar hukum. Keluhuran budi. Ya itulah jelas kita beneficent kita tadi. Kalau tidak kita tidak punya keluhuran budi, nah, sulit untuk punya beneficent itu ya. Rendah hati. Jangan sok tahu sok pinter. Ya, sok memastikan. Dokter harus rendah hati. Ya, ya makanya dalam setiap tindakan kita, keputusan kita, ya lebih baik kita menyertakan Tuhan. Ya, jadi iringi dengan doa. Ya, jadi setiap keputusan yang mau kita ambil, ya sederhana kalau kita bekerja, ya kita mulai dengan Bismillah. Ya kita lanjutkan dengan selesai nanti kita dengan Alhamdulillah. Dan kita berdoa untuk mendapatkan petunjuk, ya, untuk mendapatkan petunjuk agar kita tidak melakukan kesalahan. Jadi jangan karena sudah merasa sekolah tinggi, ya kita karena yang saya omongkan ini benar, ya. Jadi seorang konselor senior, profesor salah diagnos, ya, menggampang-gampangkan diagnosis. Biasanya begini, misalnya, ya, itu terjadi kesalahan seperti itu tuh. Jadi karena kurang rendah hati, ya, kurang kesungguhan, menyepelekan, salah diagnosis. Jadi belajar rendah hati, ya, ilmu tinggi, oke, keterampilan tinggi, tapi tahapan pemeriksaan lakukan dengan cermat, lega artis. Baik, jangan kecolongan, jangan sok tahu sok pinter, harus rendah hati. Ya. Masih nanya lagi sama Tuhan. Tuhan, ya, ya hari, tolong tuntun saya, ya, agar jangan melakukan kesalahan yang merugikan pasien. Amin. Kira-kira begitu ya. Ya kerja itu bekerja harus sungguh-sungguh ya. Jadi dengan ogah-ogahan ya, saya pernah ngirim pasien masuk rumah sakit. Ya kamar VIP. Sudah 2 kali 24 jam
dokternya tidak pernah nongol. Tidak sungguh-sungguh ya. Kalau nyanggupin terima pasien ya, nah, apalagi kalau keahlian itu bukan kita sendiri, ada yang lain ya. Ah, kau ke dokter Sanowela ya, daripada kau nanti saya tidak sempat. Misalnya ya. Tapi kalau 2 kali 24 jam orang nanti kan dengan penderitaannya yang berat ya, pengen ketemu dokter. Atau sudah satu tindakan operasi. Sampai pulang 5 hari dirawat, dokternya tidak pernah nongol. Cuma perawat saja yang datang. Itu menunjukkan kesungguhan, tidak menghargai pasien. Kalau kau habis dioperasi, pasti kau pengen ngomong dengan dokternya kan? Tidak ngomong dengan perawat. Dan itu terjadi. Sampai pulang, dia tidak pernah ketemu dokternya. Udah ada integritas ilmiah dan sosial. Jadi integritas ilmiah. Jadi kita harus belajar terus-menerus, sehingga kita update terus, sehingga kita punya pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Yang tentu saja akan punya dampak sosial ya. Ya, kalau dokter-dokter bekerja dengan baik, dampak sosialnya akan sangat besar ya. Ya, next slide. Ya, next slide. Ya, kita ya, ya kamu silakan cari di Kodeki ya. Tapi ini saya cuplikan saja, ya, sumpah dokter intinya ya. Oh ya, kita lihat nanti kaitannya tadi dengan 4 prinsip tadi ya. Otonomi, beneficent, non-maleficent, dan otonomi ya. Dan apa yang berkaitan dengan diri sendiri, dengan sejawat, dan sebagainya. Makanya demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan membaktikan hidup saya guna kepentingan peri kemanusiaan. Jadi ingat, di kepala kita itu nomor satu. Ya. Jadi jangan pasien sebagai objek, ya, cari kekayaan. Tidak ada yang melarang kaya ya. Tapi nomor satu ingat, kita fokus kita adalah kepentingan peri kemanusiaan. Kalau tidak, kamu akan tergelincir ke pelanggaran etik. Saya akan menjalankan tugas saya dengan cara yang terhormat dan bersusila sesuai dengan martabat klien saya sebagai dokter. Jadi bersusila. Ya, tentu konotasinya luas. Ya, termasuk ya kita menghargai pasien, melakukan pemeriksaan dengan sungguh-sungguh, ya, dengan menyalahgunakan kepercayaan pasien dengan melakukan tindakan asusila. Ya, mungkin kamu berapa bulan yang lalu mendengar ya, berita ya, seorang dokter yang memperlakukan istri pasien secara tidak senonoh ya. Woi, baca tidak kau radio? Radio, radio. Kenapa kau pasif sekali? Kau terdengar tidak baca Dokter, ada berita itu? tidak dengar, Ya, saya sedih. dokter terbaca. Ya, saya sedih itu murid saya. Ya, saya kenal sangat baik. Dia nikah saya hadir. Istrinya sangat baik. Saya kenal sangat baik. Ya. Jadi bersusila. Jadi dimulai sejak koas, hati-hati ya. Harus jaga betul kesusilaan. Saya akan memelihara sekuat tenaga, martabat, dan tradisi luhur profesi kedokteran. Ya, jadi menjaga betul ya. Dari segi pengetahuan, segi keterampilan, dari segala segi, ya, jika kita bekerja dengan sungguh-sungguh demi kepentingan kemanusiaan. Itulah profesi kedokteran ya. Jangan dibolak-balik. Jadi kalau di kepala kamu cuma cari duit, itu susah. Pelanggaran-pelanggaran makin banyak sekarang. Ya saya tidak bilang semua dokter begitu, tapi sekarang makin banyak pelanggaran etik, bahkan pelanggaran hukum. Saya akan merahasiakan segala sesuatu yang saya ketahui karena keprofesian saya ya. Rahasia. Jadi jangan bukan rahasia ya.
Zaman saya kuliah dulu, tidak ada kuliah etik. Ya. Dianggap ngerti. Nah, diperhatikan baik-baik ceritanya. Misalnya, misalnya apa ya, Attila misalnya ya, dan apa ini, Khairon ya. Attila dan Khairon kuliah sama-sama, kawan akrab, gitu kan. Lulus dokter sama-sama. Attila ngambil spesialis objin, Khairon ya penyakit dalam misalnya ya. Kebetulan kerja di rumah sakit yang sama. Ya, mahasiswa sudah akrab dengan suami istri masing-masing sudah akrab, masih main tenis kalau pagi di komplek rumah sakit, akrab ya. Nah, suatu hari, jadi Thailand yang apa objin tadi ya, spesialis objin, ngomong pada si Khairan, kemarin istrimu ke tempat praktekku, kau ini gimana akhirnya? Kenapa kondom bisa tinggal di dalam? Rupanya si istri si Khairan ini ya, ada kondom di dalam ya. Jadi minta keluarkan kondom pada dokter, tilah ya. Nah, dokter Khairan ini kan kaget. Kapan-kapan aku pakai kondom. Ya, heran dia kan. Kok bisa ada kondom di vagina istrinya? Padahal dia tidak pernah pakai kondom. Lengkap esensinya ya. Rusak rumah tangga orang kan. Itu tadi salah satu prinsip dari kerahasiaan ya. Kalau dokter Hairan dan istrinya tadi sama-sama ke, ke dokter Attila, misalnya berarti tidak ada rahasia ya. Artinya si istri tidak merahasiakan sesuatu. Tapi kalau dia pergi sendiri, dia sebagai pribadi, individu, dia punya rahasia. Yang rahasianya harus dijaga. Itu guru saya dulu bercerita begitu. Jadi menjaga kerahasiaan itu, ya artinya sampai kita teman akrab pun, jadi rahasia istri kita, suami kita ya harus dijaga. Ya udah, jadi kita tidak boleh sembarangan menceritakan ya, situasi pasien pada siapapun. Termasuk pada suami, pada istri, pada orang tua, tanpa seizin pasien. Oke? Nah, kemudian ketika saya baru praktek dulu, tahu-tahu ya saya praktek di satu lorong. Tahu ada mobil ya, mobil itu dari satu hotel. Minta dokter ke hotel. Ada orang penting gitu ya. Apa dia bisa jalan? Dia bilang, ya bisa ada apa. Cuma dia pengen dokternya yang datang. Ya nanti saya bilang, tunggu tunggu pasien habis. Nah, kena ya lumayan pasien waktu itu. Nah, sudah jam 8 itu, oke. Saya datang. Saya lihat orangnya gagah. Cuma saya mikir-mikir siapa orang ini, kayaknya saya kenal. Nah, ternyata dia hanya ngomong, saya dari Medan gitu ya. Di Medan saya nakal gitu ya. Saya takut terinfeksi. Tolong sedia antibiotik. Oh cuman itu. Dia sehat-sehat saja. Tapi karena dia
Medan nakal, dia main perempuan nakal, dia takut terinfeksi. Minta suntik. Oh, rupanya kalau saya pikir-pikir kemudian, cari dokter muda ya yang di lorong, mudah-mudahan tidak tahu informasi dunia. Lah saya kebetulan dari muda nih, kepala saya penuh informasi, sosial, politik, ekonomi, agama. Nyaris tidak ada yang tidak saya ikuti. Jika saya pelan-pelan mengerti siapa orang ini. Jadi setelah saya bela kasih resep, saya suruh pegawai hotel itu ke apotek, nah saya suntikkan, saya kasih obat per oral, nah, katanya silakan tulis bilnya di bawah ya, berapa saja. Jadi saya pikir ya sudah, saya tulis ya standar saja ya. Walaupun sebagai dokter yang diminta datang seharusnya boleh boleh agak mahal ya. Kemudian, nah keluar dari hotel saya baru sadar, beliau ini tokoh sangat terkenal ya, di awal Orde Baru, sangat terkenal. Jadi dia secara sosiologis dia tokoh yang sangat dikagumi. Dalam keluarga dia seorang ayah yang sangat dimuliakan. Oh, ayah yang ideal. Ternyata main lonte juga ya, main lonte ya. Saya sampai hari ini saya tidak pernah menyebut orang itu siapa. Kadang-kadang saya cerita begini ya. Kawan-kawan kan anda penasaran siapa. Kalau saya buat pasti orang tahu. Jadi sampai hari ini saya jaga ya. Sumpah saya sebagai dokter merahasiakan. Kalau saya kasih deskripsi lebih rinci, orang akan mengarah tahu ya. Apalagi kalau saya berlangsung namanya. Ya tentu saja orang itu sudah lama meninggal ya. Tapi waktu saya baru jadi dokter praktek 1980-an itu ya dia masih gagah-gagahnya. Salah satu tokoh terkemuka dari publik ini. Main perempuan nakal ya. Tapi itu tadi ya, saya teringat sumpah dokter jaga kerahasiaan. Kira-kira begitu ya. Jangan cerita. Sampai hari ini saya coba bercerita sebagai pelajaran ya. Bahwa untuk mengingat pentingnya kerahasiaan pasien, ya, saya ceritakan kasus-kasus seperti ini. Nah, saya tidak nomor 5, saya tidak akan mempergunakan pengetahuan dokter saya untuk sesuatu yang bertentangan dengan peri kemanusiaan, sekalipun diancam. Oke, repot ya kadang-kadang ya. Oh, diancam untuk melakukan sesuatu. Orang maksa minta abortus, orang ngancam minta resep narkoba misalnya ya. Macam-macam kemungkinannya ya. Membuat keterangan palsu, keterangan bohong misalnya, dan sebagainya. Termasuk yang ringan-ringan, keterangan sehat yang bohong misalnya ya. Keterangan sakit padahal sehat ya. Kita sering dengar di media ya, koruptor begitu dinyatakan jadi tersangka mendadak punya surat keterangan sakit ya. Nah, itu kan minta tunda pemeriksaan ya. Nah, artinya ah, menimbulkan tanda tanya. Jangan-jangan dokter ini yang memberi surat keterangan ini melebih-lebihkan ya. Oh, ya, jadi harus dijaga baik-baik ya, sumpah itu. Ya, kadang-kadang kita senang duitnya, kadang-kadang kita ketakutan, terpaksa memberikan keterangan yang tidak sebenarnya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Oke lah. Oke, nomor 7 ya. Saya akan senantiasa mengutamakan kesehatan pasien dengan memperhatikan kepentingan masyarakat. Jadi artinya apa? Kalau ada penyakit menular misalnya ya, ada penyakit-penyakit menular tentu ya harus dipelajari, harus dilaporkan ke dinas kesehatan misalnya ya, demi kepentingan masyarakat, jangan meluas. Jadi kalau kau pasien ada indikasi AIDS misalnya ya, kau suruh periksa lab positif AIDS. Nah itu kan bisa membahayakan orang banyak. Tapi jangan kau sebar-sebarkan di medsos. Ya kau laporkan ke dinas ya.
dinas kesehatan. Ini ada orang yang perlu diobservasi seumur hidupnya. Ya, supaya jangan menyebarkan ke orang lain. Ya, ya jadi harus diedukasi. Ya, kemudian ya diberitahu bahwa penyakitnya akan membahayakan orang lain. Itu caranya. Jadi kita kadang-kadang harus lapor ke ID atau lapor ke dinas kesehatan dan sebagainya ya, demi kepentingan masyarakat. Jadi ada beberapa penyakit menular itu ya biasanya ada ketentuan ini, nggak bisa dipelajari nanti. Ini nomor 8 itu jelas, tidak boleh membeda-bedakan pasien ya. Ini nanti orang tertentu dilayani dengan sebaik-baiknya. Orang yang kelihatannya level bawah tunda-tunda atau diperlakukan dengan buruk, ya dihadapi dengan kasar. Oh begitu gubernur yang datang, sopanlah kau. Itu ada orang level bawah, duitnya dikit, paling tinggi BPJS, yang iurannya dibayar negara, mulai tidak sopan. Janganlah ya. Dan itu terjadi, membeda-bedakan perlakuan. Kemudian nomor 9, saya akan memberi kepada guru-guru saya penghormatan dan pernyataan terima kasih yang selayaknya. Tentu saja guru macam-macam ya, kadang-kadang yang menyenangkan, yang menyebalkan, yang kamu anggap merugikan, yang kamu anggap menguntungkan, tapi guru ya. Saya pernah punya guru yang menurut saya menyebalkan, merugikan saya. Ya, ya, tiba-tiba saya jadi dosen, anaknya bermasalah. 3 kali menemui saya, minta cari jalan keluar supaya anaknya jangan DO. Nah, waktu itu saya memang memegang mata kuliah banyak, anatomi 8 SKS, perilaku 2 SKS, ya, filsafat ilmu, metodologi penelitian, dan pengalaman belajar lapangan. Jadi saya hitung-hitung, saya itu memegang 14 SKS. Jadi kalau dia tidak lulus dengan saya 14 SKS, pasti DO. Ya, artinya saya tidak perlu membalas dendam, ya, tidak perlu setengah jam. Terserah pokoknya, silakan. Memang nilainya jelek nian. Oh, tidak bisa begitu ya. Jadi saya mikir lagi, oke lah, semua yang nilainya kurang, silakan ikut ujian lagi ya. Tapi diperlakukan adil di seluruh mahasiswa yang mau memperbaiki nilai, saya kasih kesempatan. Nah, selamatlah dia, anaknya dari DO. Sekarang spesialis anaknya. Kalau saya ngomong dendam, matilah kau. Anak kau memang jelek nilainya. Tapi kan nurani saya mengatakan jangan-jangan saya bergembira ya, dengan kegagalan anaknya. Nah, itu kan mengganggu batin saya. Kok saya happy ada penderitaan orang? Oke, saya carikan jalan keluar tadi ya. Artinya ada guru yang seperti itu yang saya anggap merugikan saya. Tetap saya memberikan ya referensi. Dan sejak itu kami hubungan sangat baik gitu ya, sangat baik. Dia tidak pernah minta maaf, tidak pernah ngaku salah, tapi sikapnya terhadap saya yang muridnya ini dengan sangat baik. Saya anggap itu sudah ya minta maaf, pengakuan salah. Sudah, kira-kira begitu ya. Saya pernah lihat di Facebook berapa tahun yang lalu, koas yang tidak lulus di satu bagian, nulis di akunnya di Facebook. Dasar dosen udah tua, udah bau kubur, masih nyulitkan orang. Untung si dosen bersangkutan tidak rajin di Facebook ya, tidak punya akun dan tidak ada yang menyampaikan. Terus saya panggil ya, kalau saya persoalkan saya bilang ya kau DO, ya saya waktu itu wakil dekan ya. Kalau saya persoalkan ya rapat senat, maka kau DO. Tapi untunglah kita tidak sekejam itu, kita berikan nasihat ya. Jadi janganlah ya. Saya akan perlakukan teman sejawat saya seperti saudara kandung. Jangan khawatir. Bukan berarti Khairon dan Keke tidak boleh nikah, boleh ya. Kalau saudara kandung nanti tidak boleh nikah kamu tuh. Terus sama dokter tidak boleh nikah.
Ya, tidak begitu pengertiannya ya. Tidak, kita betul-betul saudara ya. Artinya kita akan memperlakukan saudara dengan baik ya. Sebagaimana kita ingin diperlakukan. Saya akan mentaati dan mengamalkan kode etik Rektor Indonesia. Oke ya. Saya ikrarkan sumpah ini dengan sungguh-sungguh dan dengan mempertaruhkan kehormatan diri saya. Jadi sumpah ini tentu berkaitan dengan prinsip-prinsip autonomi, beneficent, maleficent, dan justice tadi ya. Ada kaitan semua. Ya sekarang itu ya. Kemudian ada artikel tambahan tadi yang saya lampirkan tadi ya. Coba dibaca. Ada contoh-contoh kasus. Nah, kemungkinan saya bikin soal dari contoh kasus itu. Ya, sorry ini slide ini saya siapkan untuk kuliah di Fakultas Kedokteran Universitas Al-Azhar Mataram. Ya, saya bolak-balik ke Mataram. Jadi murid saya banyak orang Bali, ya makanya matur tampi asih. Emang itu orang Lombok, dalam bahasa Lombok thank you itu matur tampi asih. Dalam bahasa Bali thank you itu matur suksma. Ya karena muridnya itu orang Lombok dan orang Bali. Ya. Ini murid-murid saya yang baru lulus uji kompetensi ini gambar ini. Oke, sampai sini waktunya habis. Kalau masih ada komentar, ada pertanyaan, silakan. Nah, yang penting tadi ya, beberapa artikel tadi dibaca. Soalnya nanti bikin dari contoh-contoh kasus itu, sebagian. Oke, tidak ada komentar. Ya, saya juga lemes sekali ya. Saya ini kena GE, gastroenteritis. Saya muntah, ya, BAB cair. Jadi muntah betul dari kemarin. Ini untung selama kuliah ini tidak ada dorongan untuk muntah dan BAB. Tapi saya belum makan dari kemarin. Ya, lemesnya minta ampun. Sorry kalau suara saya kurang bersemangat. Karena kalau tidak ada lagi ya kita tutup sampai di sini. Terima kasih. Terima kasih banyak dokter. Terima kasih dokter.